Selamat datang di channel YouTube Sitompul HRTSB Jabodetabek dan Banten. Tolong di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berikut ini adalah kuis Sipalas Roha HRTSB Jabodetabek Banten tanggal 10 dan tanggal 17 September 2020. Ikuti sampai habis ya. Berikut daftar pertanyaan pada tanggal 10 September 2020. Pertanyaan pertama, anak kedua dari Opu Hobol Batu adalah marhadang laut, disebut juga lumban duluk. Berapakah anak lumban duluk dan siapa nama anaknya tersebut? Pertanyaan kedua, sebutkan nama ketua 3 HRTSB Jabodetabek dan Banten periode sekarang dan periode sebelum periode sekarang. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dalam bahasa Batak parjehe? Pertanyaan keempat, lengkapi titik-titik berikut dan jelaskan artinya. Titik-titik mulani bada, titik-titik mulani dame. Kemudian jelaskan artinya. Nomor ini nilainya ada 2 ya. Pertanyaan nomor 5, jawab dengan huruf. Ini ada kuartet 1 T, kuartet 2 sama dengan N, kuartet 3 sama dengan S, kuartet 4 sama dengan S. Nah, kalau kuartet 5 sama dengan apa? Silakan dijawab. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 6, kemampuan memecahkan masalah. Dahulu kala di benua Amerika, di sungai Amazon yang masih hutan belukar, alat transportasi untuk penyeberangan hanya dengan sebuah perahu kecil. Suatu waktu ada 6 orang yang mau menyeberang, yang terdiri dari 3 orang misionaris dan 3 orang kanibal. Aturan penyeberangan sebagai berikut. A. Isi perahu maksimum 2 orang. B. Perahu mau berjalan atau meluncur kalau isinya 2 orang. Kecuali kalau kanibal 1 orang pun perahu bisa atau mau berjalan. Kalau misionaris yang naik harus 2 orang yang naik baru perahu mau jalan. Di setiap sisi sungai tidak boleh kanibal lebih banyak jumlahnya daripada misionaris. Kalau kanibal lebih banyak, maka misionaris akan dimakan. Anda diminta memberikan solusi bagaimana ke-6 orang itu menyeberang dengan selamat menggunakan perahu kecil tersebut. Pertanyaan ini nilainya 4. Nah, berikut jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban pertama, 2 anak Lumban Duluk. Yang pertama Saur Nyaji, yang kedua Sultan Mertangga Batu. Nomor 2, ketua 3 periode sekarang Posma Sitompul, periode sebelumnya Abraham Sitompul. Jawaban untuk nomor 3, Parjehe sama dengan pengkhianat. Jawaban untuk nomor 4, jujur mulani bada, bolus mulani dame. Artinya, kalau kita suka mengungkit-ungkit kesalahan orang atau menghitung kekurangan-kekurangannya, maka bisa menimbulkan perkelahian atau disharmoni. Tapi kalau kita menganggap bahwa bukan hanya orang lain yang mempunyai kekurangan, kita juga punya, sehingga kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, maka harmoni akan tercipta. Jawaban untuk nomor 5 adalah H. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Kuartet 1 kalau dijumlahkan menjadi 4, kuartet 2 8, kuartet 3 12, kuartet 4 16, sehingga kuartet 5 kalau dijumlahkan menjadi 20. Itulah makanya jawabannya H. Jawaban untuk nomor 6 itu punya nilai 4 ya. Caranya begini, tahap pertama menyeberang dulu 2 orang kanibal. Nah, jadi sisa di sisi awal itu 1 orang kanibal dan 3 orang misionaris. Kemudian di tahap kedua 1 orang kanibal yang tadi menyeberang itu kembali lagi membawa perahu sendirian ya, sehingga sisa di tujuan itu hanya 1 orang kanibal. Tahap ketiga 2 orang kanibal menyeberang ya, tadi yang 1 kan balik, kemudian dia bawa lagi 1 lagi temennya, sehingga sisa di sisi awal itu 3 orang misionaris. Artinya semua kanibal sudah diseberangkan. Nah, tahap keempat 1 orang kanibal yang tadi sudah diseberangkan itu kembali lagi membawa perahu, sehingga si tujuan di sisi tujuan itu tinggal 2 orang kanibal. Nah, tahap kelima 2 orang misionaris menyeberang ya, 2 orang. Nah, sisa di sisi awal 1 orang kanibal dan 1 orang misionaris.
Tahap keenam, satu orang kanibal dan satu orang misionaris kembali ke sisi asal membawa perahu. Nah, di sisi tujuan ada sisa di situ satu orang kanibal dan satu orang misionaris dong. Nah, di tahap ketujuh, dua orang misionaris menyeberang, sisa sisi awal tinggal satu orang kanibalnya. Nah, di tahap ke-8, satu orang kanibal membawa perahu ke sisi awal menjemput temennya yang ketinggalan satu orang tadi. Nah, sehingga sisa di tujuan itu ada satu orang kanibal dan sudah 3 orang misionarisnya. Nah, tahap terakhir, 2 orang kanibal menyeberang. Sehingga sisa di sisi awal 0, di tempat tujuan 3 kanibal, 3 misionaris. Dan pemenangnya untuk tanggal 10 September 2020 adalah pemenang pertama Andre Sitompul, pemenang kedua Paulus Sitompul, pemenang ketiga Maxson Sitompul. Selamat kepada para pemenang, semoga hadiah yang sudah diterima bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dan berikut ini adalah daftar pertanyaan kuis Sipalas Roha pada tanggal 17 September 2020. Yang pertama, anak ketiga dari Opu Hobol Batu adalah Sabut Nabigu atau dengan panggilan Sirik Kiron. Berapakah anak Sirik Kiron dan siapa namanya? Pertanyaan kedua, sebutkan nama ketua 4 HRTSB Jabodetabek dan Banten periode sekarang dan periode sebelumnya. Nomor 3, apa yang dimaksud dalam bahasa Batak Mardau Pugu? Nomor 4, lengkapi titik-titik berikut. Sesudah terisi, sebutkan artinya. Unang monang di titik-titik, ale talu di titik-titik. Artinya, pertanyaan nomor 5, jelaskan arti dalam bahasa Batak. Si dapot solup do naro. Pertanyaan nomor 6, lengkapi deretan angka berikut. 7, 15, 31, dan seterusnya. Pertanyaan nomor 7, lengkapi deret angka berikut. 1783, 3178, 8317. Nah, Anda lengkapi. Yang ke-8, perhatikan abjad di bawah ini. Ya, sudah. Kalau A, E, F letaknya di bagian atas dan B, C, D letaknya di bagian bawah, maka manakah dari huruf berikut yang di bagian atas dan mana yang di bagian bawah? Huruf yang dimaksud itu adalah S, O, K, G, T, R, O. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 9. Seorang terpidana mati disuruh memilih hukumannya dari 3 pilihan. A, masuk ke ruangan peleburan besi yang panas membara. B, masuk ke kandang kawanan singa yang tidak diberi makan selama 3 tahun. C, masuk ke ruangan sekawanan kanibal yang belum makan 3 hari. Kalau si terpidana bisa bertahan selama 1 jam, dia akan dibebaskan. Jika Anda penasihat hukumnya, Anda akan menyarankan memilih yang mana di antara 3 pilihan tersebut. Nah, pertanyaan nomor 10, dengan mengambil 7 huruf pertama dari deretan abjad di bawah ini, maka akan diperoleh sebuah nama yang cukup familiar di HRTSB Jabodetabek dan Banten. Yang pasti nama itu bermarga Sitompul. Silahkan dijawab. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban pertama, 1, namanya Opu Mangarera. Yang kedua, Pardamian Sitompul saat ini dan Jansen Sitompul sebelumnya. Yang ketiga, makan sekedarnya. Yang keempat, unang-monang di surak-surak ale talu di uluk-uluk. Artinya, tidak dengan sorak-sorak atau bicara banyak kesana kemari untuk mendapatkan pengakuan hasil yang perlu. Yang kelima, si dapot soluk donaro. Kalau kita seorang pendatang, maka harus menghargai kebiasaan di tempat tersebut. Begitu juga dengan tata cara pelaksanaan adat. Kita mengikuti yang berlaku di tempat tuan rumah. Jangan memaksakan kebiasaan yang berlaku di tempat asal kita. Jawaban untuk nomor 6, 7, 15, 31, 63. Jawaban untuk nomor 7, 1783, 3178, 8317, 7831. Jawaban untuk nomor 8, coba perhatikan. KT di atas, SOGRU di atas. Mengapa demikian? Karena huruf yang di atas itu adalah huruf yang garis lurus ya, tidak ada bengkok-bengkok gitu loh. Nah, huruf yang di bawah itu yang ada lengkungan-lengkungannya. Nah, jawaban untuk nomor 9, pilih B, kandang singa. Kenapa?
cukup menahan bau busuk bangkai singa selama 1 jam aja yang sudah mati karena 3 tahun tidak dikasih makan, maka dia akan dibebaskan. Kemudian nomor 10 diambil 7 huruf ya, jadi diambil TUJUHHURUF, tinggallah di situ Pangasian. Pangasian Sitompul adalah salah seorang penasihat HRTSB Jabodetabek, Banten. Pemenang untuk kuis tanggal 17 September 2020 adalah sebagai berikut. Pemenang pertama adalah Tri Indah dengan nilai 7, pemenang kedua Andreas Sitompul dengan nilai 7, dan pemenang ketiga adalah Nyonya Husor Sitompul dengan nilai 6. Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.